Thank you. Welcome to my YouTube channel. Oke, kita lanjut ya. Let's go. Liana, kau wanita yang berani menolak dan membentakku. Aku tidak pernah memperdulikan masalah harga diri dan gengsiku di depan orang lain serta keluargaku. Namun, kau sangat mengecewakan, melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hatiku. Peki batin Rio bersamaan melemparkan botol minuman yang barusan dipegangnya. Pajangan yang terbuat dari kaca telah pecah berkeping-keping berserakan di lantai. Hampir semua kaca telah remuk dilahap api kemarahan Rio. Kata-kata pedas yang dilontarkan Liana sukses memancing kemarahan Rio. Tangan lebar itu masih saja memegang kuat botol anggur lalu melengketkan ke mulut, meneguk kencang minuman itu. Setelah botol kosong, lalu membanting kasar botol tersebut ke lantai. Pelayan, pelayan, kesini kalian, teriak Rio. Tuan, tuan, sudah tuan, pujuk pelayan lelaki parubaya mendekati Rio yang terduduk lemas di sofa kamarnya. Ambilkan aku minuman beberapa botol lagi, cepat, bentak Rio. Tapi, tuan, itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Tuan, jangan menyiksa dirimu, ucap lelaki parubaya tersebut. Cepat ambilkan, tidak perlu mengajariku, ucap Rio tersenyum sarkas. Kedua bola mata memerah menatap tajam. Pak Arman menggeleng-gelengkan kepala, terpaksa mengikuti kemauan Rio. Aku baru kali ini melihatnya mengonsumsi minuman keras begitu banyak. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya. Ini pasti berhubungan dengan Nona Liana, pikir Pak Arman berjalan menuju dapur untuk mengambil botol berisi minuman keras. Suara burung bersahut-sahutan di ranting pepohonan. Cahaya mentari pagi telah merebak ke celah jendela kamar. Bunyi berisi gemercing mengganggu tidur lena Liana. Nona, Nona, buka pintunya. Suara apaan sih? Ribut sekali, gumam Liana bangkit dari ranjangnya. Ada apa, Pak? Tanya Liana kepada Pak Arman, penjaga villa tersebut. Nona, maaf sebelumnya telah mengganggu tidur Anda. Sebaiknya Nona membujuk dan jangan menantang keinginan Tuan Rio. Aku sangat mencemaskan keselamatannya. Tadi malam dia minum begitu banyak. Tangannya telah dipenuhi luka karena kepingan kaca. Aku khawatir dengan dirinya. Hanya Nona yang bisa membujuk untuk memperbaiki suasana hatinya, ucap Pak Arman memohon. Kau benar-benar marah dan membenciku. Tadi malam tidak mendatangiku ke kamar, bisik batin Liana. Hah, ngapain juga aku memikirkanmu? Bukankah kau yang bersalah kepadaku? Tidak, aku tidak akan pergi meminta maaf ataupun membujukmu. Pak, itu apaan? Tanya Liana, tiba-tiba memandang pelayan membawa satu gerobak berisi tumpukan barang. Tuan Rio tadi malam mabuk berat, membanting semua barang-barang yang berada di kamarnya. Itu adalah serpihan kaca dan barang yang telah rusak dari kamarnya, jelas Pak Arman. Nona, saya pamit dulu. Semoga Anda mempertimbangkan ucapanku tadi, ucap Pak Arman menundukkan kepala lalu pergi. Rio, kau sangat menyedihkan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi mengapa
kau yang memarahiku dan menyakiti dirimu. Dasar aneh, umpat batin Liana. Barisan menu istimewa menggugah selera telah berjejer di meja makan, tapi sunyi, tidak ada satu orang pun yang menduduki kursi itu. Liana menolehkan pandangan ke segala penjuru ruangan. Terlihat seorang pelayan berjalan dari dapur menuju meja makan. "Di mana suamiku? Apakah dia sudah sarapan pagi?" tanya Liana. "Maaf Nona, Tuan pagi ini tidak sarapan di rumah. Dia makan di luar. Barusan saja pulang, sekarang di kolam," jawab pelayan gugup. "Oh ya?" ucap Liana mengurungkan niat untuk sarapan, bergegas berjalan menuju kolam renang. Liana membuka pintu masuk ke kolam. Didapati di depan pintu, Rio telah berkumpul dengan sekelompok wanita berpakaian seksi. Salah seorang darinya merangkul lengan Rio. Liana berdiri mematung, menatap kosong. Tak lama netra tercuri di bagian lengan yang berbalutkan perban, serta memandang kebahagiaan kancing kemeja Rio yang telah terbuka acak-acakan, sehingga menampakkan belahan dadanya yang bidang. "Dugaanku tidak salah, kau lelaki hidung belang," pekik batin Liana. Tanpa berkata-kata, bergegas membalikkan tubuh, berlari meninggalkan tempat itu. Liana membaringkan tubuh ke ranjang, bantal guling sebagai tempat berlindung, menampung tetesan air mata yang mengalir dari kelopak mata. "Rio, kau lelaki tidak berperasaan. Sejak pertama bertemu denganmu, kau sudah mengukirkan kesan yang tidak menyenangkan. Aku wanita bodoh, terlalu mempercayai ucapanmu, terbuai oleh rayuan manismu. Aku sedang hamil anakmu, sementara kau bersenang-senang dengan wanita lain. Kau kejam." Air mata Liana enggan berhenti mengalir. "Aku harus pergi dari tempat terkutuk ini. Aku tidak mempunyai alasan untuk bertahan di tempat menjijikkan ini. Aku harus pergi dari tempat ini. Aku harus lari dari tempat ini." Lati tajam yang ditusukkan Rio tepat di hati Liana telah melenyapkan akal sehatnya. Dia berjalan ke jendela kaca kamar itu dan melihat jendelanya tidak dikunci. Pikiran Liana segera berputar dengan cepat. Jika ada kesempatan untuk melarikan diri, kenapa harus diam di villa itu? Terserahlah dengan surat kontrakan sialan yang sudah ditanda tanganinya. Liana hanya ingin bebas, lalu meminta pertolongan dari keluarga Om Rudinya. Setelah memastikan dirinya, Liana mencari apa saja yang bisa dipakainya untuk melarikan diri. Beruntung di lemari itu, dia menemukan beberapa helai kain penutup kasur tang sangat lebar. Liana mengikat tiap ujungnya hingga kain itu sangat panjang dan cukup untuk turun 2 lantai. "Di lantai terakhir, aku bisa melompat. Aku tak akan mati jika terjatuh dari sana," gumamnya semangat. Liana menuruni kain yang sudah dia ikat pada besi jendela. Perlahan dia lepaskan tangannya dan membuat dinding tembok menjadi tumpuan. Tinggal 1 lantai lagi, dia akan berhasil melarikan diri dari kamar penyiksaan itu. Tapi tak lama, telinganya mendengar suara gaduh di kamar. Dia di jendela, cepat tangkap dia di halaman kiri. Kepala Liana mendongak ke atas dan melihat Rio menarik kain itu. "Liana, kau sungguh gila. Mau lari kemana kamu, hah? Pikirkan keselamatan anak di perutmu. Dasar, dia menemukan aku di sini. Lepaskan,
Aku tak mau jadi istri simpananmu. Diam. Aku akan menghukummu setelah ini. Tak ada waktu untuk bertengkar dengannya. Liana tak ingin membiarkan dirinya ditarik lagi kembali ke dalam pegangannya pada kain. Liana terjatuh di atas tanah yang membuat kaki dan perutnya sangat sakit. Bagaimanakah kondisi bayi di dalam perut Liana? Akankah Rio bisa memaafkan dan menerima kenyataan yang dilakukan Liana?